Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Coach, dan Bapak Mentor. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami akan menyampaikan rancangan aksi perubahan dengan judul implementasi single pelaporan kinerja perangkat daerah terintegrasi untuk optimalisasi evaluasi pembangunan daerah pada Bapeda Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Dodi Firmansyah. Saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pelaporan. Adapun pengalaman kerja tahun 2001 CPNS pada Bapeda, sudah melaksanakan dinas di 4 OPD, Dinas PU Pengairan, Dinas PU Bina Marga, Dinas Sekretaris Kecamatan Mojoanyar, dan sekarang tahun 2017 sampai dengan sekarang Kepala Bidang Pemeliharaan, Penelitian, Pengembangan, dan Pelaporan pada Bapeda Kabupaten Mojokerto. Latar belakang daripada rancangan aksi perubahan bahwa terdapat pelaporan kinerja perangkat daerah dengan 3 aplikasi yang berbeda, yaitu yang pertama laporan evaluasi Simonef kinerja setiap triwulan oleh Bapeda dengan dasar hukum Permendagri 86 tahun 2017, LKJIP setiap akhir tahun oleh bagian organisasi dengan aplikasi Sisakib dasar hukum Perpres 29 2014 dan Permenpan RB 53 tahun 2014. Adapun latar belakang yang ketiga yaitu laporan penyelenggara pemerintah daerah setiap akhir tahun oleh bagian pemerintahan dengan aplikasi ELPPD. Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019. Implementasi single pelaporan kinerja perangkat daerah terintegrasi untuk optimalisasi evaluasi pembangunan daerah dalam rangka upaya untuk memudahkan, meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas evaluasi pembangunan daerah melalui integrasi beberapa aplikasi pelaporan kinerja perangkat daerah yang selama ini terfragmentasi melalui bridging atau pembangunan jembatan menggunakan application programming interface, sehingga single pelaporan capaian, output, dan outcome dapat mencukupi keseluruhan format pelaporan yang diperlukan. Dapat kami sampaikan bahwa profil kerja organisasi tugas pokok Bapeda yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah dalam bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Adapun fungsi Bapeda terdiri dari 5 fungsi. Dapat kami sampaikan bahwa saya selaku Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Bapeda yang meliputi penelitian, pengembangan, dan data, perencanaan dan analisis pendanaan pembangunan, serta pelaporan dan evaluasi. Kinerja organisasi berdasarkan Prinsip Bapeda tahun 2016-2021, kondisi saat ini yang pertama, tidak tersedianya kesesuaian data untuk perencanaan dan pelaporan. Sementara kondisi yang diharapkan adalah pelaporan kinerja perangkat daerah berasal dari satu sumber data berbasis single pelaporan kinerja perangkat daerah. Kondisi yang kedua yaitu pengendalian dan evaluasi atas capaian program dan kegiatan perangkat daerah belum maksimal, sehingga diharapkan capaian program dan kegiatan menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan daerah. Kondisi yang ketiga yaitu evaluasi hasil pembangunan daerah belum terdokumentasi dengan baik, dengan kondisi diharapkan evaluasi pembangunan disusun berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Dan kondisi yang terakhir yaitu sistem informasi monitoring dan evaluasi belum terintegrasi penuh dengan e-planning. Dan kondisi yang diharapkan e-planning terintegrasi dengan sistem informasi monitoring dan evaluasi dan sistem informasi pelaporan kinerja pemerintah daerah lainnya. Masalah ini dapat dari 5 masalah, kemudian dilakukan pembobotan dengan AKPL dan juga dilakukan pengkerucutan dengan metode USG, sehingga muncul satu permasalahan yaitu terjadi fragmentasi 3 aplikasi sistem informasi yang mengakibatkan overlapping entry data pelaporan kinerja. Masalah tersebut apabila tidak segera dilaksanakan akan menyebabkan permasalahan yang pertama, kurang tertibnya pelaporan kinerja yang disampaikan oleh perangkat daerah karena format pelaporan yang disajikan berbeda-beda. Penyebab kesalahan kedua yaitu rendahnya kualitas laporan perangkat daerah dalam hal kelengkapan dan kebenaran isi, output, dan outcome. Permasalahan yang ketiga terjadi ketidaksinkronan antara laporan kinerja dan pengendalian evaluasi tidak berjalan secara maksimal. Adapun dalam rangka penyebab masalah ini dicari akar masalahnya, yaitu banyaknya entry data realisasi kinerja yang disebutkan oleh aplikasi yang berbeda-beda terhadap format
isian maupun substansi, sehingga mengakibatkan kualitas daripada kinerja evaluasi daerah menjadi tidak optimal. Alternatif solusi ada dua, yaitu melakukan integrasi pelaporan kinerja PD melalui bridging ataupun pembangunan jembatan menggunakan API. Yang kedua atau solusinya yaitu melakukan pemetaan terhadap sumber data dan kevalidan substansi. Adapun solusi yang penulis ambil dalam rangka untuk mengembangkan inovasi yaitu implementasi single pelaporan kinerja perangkat daerah terintegrasi untuk optimalisasi evaluasi pembangunan daerah. Tujuan aksi perubahan kami bagi menjadi 3. Yang pertama, tujuan jangka pendek untuk jangka waktu 2 bulan, yaitu implementasi single pelaporan kinerja terintegrasi untuk optimalisasi evaluasi pembangunan daerah. Tujuan jangka menengah 6-7 bulan adalah review dan pelaksanaan entry data sistem informasi untuk triwulan 2 dan 4 tahun 2020. Untuk jangka panjang yaitu 2 tahun pengembangan aplikasi berbasis single pelaporan kinerja. Manfaat dibagi menjadi 2, manfaat internal dan manfaat eksternal. Manfaat internal yaitu pada Bapeda terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan berorientasi hasil dengan indikator kerja utama, persentase perangkat daerah dengan dokumen perencanaan berkualitas baik. Indikator kinerja utama yang kedua, persentase perangkat daerah dengan capaian kinerja berkualitas baik. Manfaat internal yang kedua yaitu meningkatnya efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan. Adapun untuk manfaat eksternal yaitu memudahkan perangkat daerah menyampaikan laporan evaluasi. Yang kedua, meningkatnya kecepatan waktu penyampaian laporan kinerja perangkat daerah. Area dan fokus aksi perubahan areanya adalah optimalisasi evaluasi pembangunan daerah yang mana dihubungkan dengan 8 area perubahan sesuai dengan Permen Pan RB 11 2015 ada pada tingkat akuntabilitas dan tingkat pelayanan publik. Adapun fokusnya adalah implementasi single pelaporan kinerja perangkat daerah terintegrasi. Tahapan kegiatan yang pertama adalah output kunci jangka pendek. Ada 8 tahapan kegiatan mulai pembentukan tim efektif, rapat koordinasi tim teknis sampai dengan yang terakhir adalah implementasi single pelaporan kinerja perangkat daerah terintegrasi. Adapun output jangka menengah yaitu terlaksananya review entry dasar sistem pelaporan kinerja. Yang kedua adalah terlaksananya pelaksanaan entry sistem pelaporan kinerja. Untuk output jangka panjang yaitu monitoring dan evaluasi jangka menengah. Pentahapan ataupun milestone aksi perubahan kami bagi menjadi 3, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang seperti yang saya sampaikan tadi. Tim aksi perubahan, penulis dalam rangka mewujudkan rancangan aksi perubahan didukung oleh sponsor atau mentor yaitu dalam ini Kepala Bapeda, coach yaitu Pak Insinyur Ismail, dan tim sekretariat maupun tim internal, eksternal maupun tim IT. Adapun posisi daripada stakeholder atau jejaring, yang pertama selaku promotor yang mempunyai kekuatan, kepala badan, sekretaris, defender, kasubag tata laksana, latens, kepala bidang, informatika, apatetik, kapidalat, media masyarakat dan masyarakat. Target capaian kinerja yaitu terselenggaranya rapat koordinasi sampai dengan terimplementasinya single pelaporan kinerja perangkat daerah dengan pembobotan yang sudah tersampaikan di depan paparan tadi. Manajemen resiko, proses manajemen ini dimulai dari komunikasi dan konsultasi, penetapan suatu konteks, identifikasi resiko, sampai dengan pengevaluasian dan tinjauan. Manajemen risiko kami bagi menjadi 2 berdasarkan tahapan output kunci yaitu 10 tahapan output kunci, dilakukan identifikasi risiko, analisa risiko, dilakukan pembobotan, dilakukan evaluasi risiko sehingga muncul perlakuan risiko ataupun penanganannya. Adapun manajemen risiko rancangan aksi perubahan berdasarkan kegiatan yaitu kegiatan yang menjadi isu menjadi isu yaitu implementasi kegiatan single permanen kinerja perangkat daerah, dilakukan ditentukan tujuan kegiatan, dilakukan uraian risiko, uraian penyebab maupun dampak yang terjadi apabila risiko diteruskan, sehingga akan diketahui risiko yang mungkin timbul terhadap rancangan aksi perubahan yang akan penulis kerjakan. Demikian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryono, Kepala Bapeda Kabupaten Mojokerto. Sebagai mentor Saudara Dodik Firmansyah, Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pelaporan, yang merupakan peserta pelatihan kepemimpinan administrator angkatan pertama tahun 2020.
Dengan ini kami menyatakan siap mendukung dan siap mengawal aksi perubahan dengan judul Implementasi Single Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah Terintegrasi untuk optimalisasi evaluasi pembangunan daerah. Saya mendukung kegiatan ini karena dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.